Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita kembali bertemu pada pelajaran tauhid atau pelajaran akidah. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Pada video pembelajaran yang ketiga, dan juga kita masuk pada pelajaran yang ketiga, yaitu tentang rukun Islam yang pertama. Sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya atau pada video yang sebelumnya, itu kita telah membahas atau menyebutkan rukun Islam yang berjumlah 5, ya. Dan rukun yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena itu pada pelajaran yang ketiga ini kita membahas tentang syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya. Pada kalimat ini ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama la ilaha illallah, dan yang kedua wa anna muhammadan rasulullah, ya. Karena itu pada pelajaran yang ketiga ini kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Baik, apa dalilnya? Maksudnya apa yang menjadi dasar umat muslim mengatakan bahwa ada kalimat la ilaha illallah ini, ya, yang artinya tidak ada sesembahan atau ilah yang diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, ya. Jadi itu artinya, ya, tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Dari mana kita mengambil kalimat ini? Apa dalilnya? Apa dasarnya? Ya. Perhatikan, Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, ini yang menjadi dalil bahwasanya tidak ada ilah yang pantas untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia. Ya, Allah sendiri yang berfirman bahwa tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia. Inilah yang menjadi dalil dari kalimat la ilaha illallah. Ya, Allah yang menegakkan keadilan. Bahkan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu, bahwasanya tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar melainkan Dia saja. Allah yang dimaksud, yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ya. Jadi ayat ini bersumber dari Quran surah Ali Imran ayat 18. Inilah yang menjadi dalil, ya, dari kalimat la ilaha illallah. Baik, ada beberapa poin penting yang perlu anak-anakku sekalian ketahui, ya. Yang pertama, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah serta beramal dengan konsekuensinya, maka pasti dia masuk surga. Jadi tidak cukup dengan hanya ucapan la ilaha illallah, karena banyak orang yang mengatakan bahwa ketika ada orang meninggal kemudian ucapan terakhirnya la ilaha illallah, ya, itu dijamin masuk surga, ya.
benar ada kalimat seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja itu ditafsirkan atau dimaknai bahwa tidak hanya sekedar ucapan semata, ya, tidak hanya sekedar ucapan semata, harus disertai dengan amalan, ya, sertai dengan amalan yang sesuai dengan apa yang dia ucapkan, ya, barulah dia mendapat jaminan surga, ya. Kemudian perhatikan yang kedua, siapa yang menyerahkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah seperti doa itu ibadah, maka tidak boleh menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, maka dia adalah orang musyrik meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, perhatikan, dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tetap dikatakan musyrik ketika dia melakukan sesuatu amalan yang keluar dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu. Ya, karena yang namanya tauhid adalah mengesahkan Allah dalam peribadahan. Maksudnya menjadikan Allah satu-satunya saja yang pantas untuk diibadahi. Ya. Baik. Yang ketiga, poin yang penting yang ketiga, kunci surga adalah la ilaha illallah, ya. Jadi kunci untuk masuk ke dalam surga adalah kalimat la ilaha illallah. Dan perhatikan, kunci itu memiliki gigi-gigi, ya, ada gerigi-geriginya, ya. Dan itu jika kunci polos tidak ada gigi-giginya, maka dia tidak berfungsi. Ya, adapun gigi-gigi dari kunci surga adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, ya. Jadi dipertegas lagi bahwa walaupun dia memiliki kunci la ilaha illallah, tetapi tidak cukup, ya, tidak cukup hanya dengan kunci itu. Harus ada gerigi-geriginya atau gigi-giginya, ya. Baik, yang keempat, zikir yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalud dzikri la ilaha illallah. Ya, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Yang kelima, perhatikan, perkara yang pertama diserukan kepada orang kafir adalah persaksian terhadap la ilaha illallah. Ya, jadi untuk orang yang non muslim, ya, itu ketika kita dakwahi mereka tentang Islam, maka yang pertama kali didakwahkan adalah kalimat la ilaha illallah ini. Persaksian bahwa tidak ada ilah yang pantas untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini sebagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Muaz radhiyallahu anhu. Dia mengutus Muaz ke Yaman sebagai hakim dan dai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab adalah orang Nasrani dan Yahudi, ya. Maka ketika engkau telah mendatangi mereka, maka serukanlah kepada mereka bahwasanya persaksian kepada la ilaha illallah, ya, kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang pantas untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja, ya. Baik, kemudian poin yang selanjutnya, poin ke-6, keutamaan di jalan dakwah di jalan Allah ini sangat luar biasa, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Ya, apa artinya? Perhatikan, sungguh jika Allah menunjuki satu orang dengan sebab dakwahmu, jadi kalau ada orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebab dakwahnya kita, ya, kita sampaikan dakwah
kemudian Allah memberikannya hidayah mengikuti Islam dan mengikuti ajaran Islam dengan baik, ya, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah, ya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa, ya. Unta merah itu sama dengan mobil termewah di zaman sekarang, ya. Kalau ada mobil yang termewah sekarang itu sama dengan unta merah, ya. Itu harganya sangat luar biasa dan itu menjadi hadiah yang jauh di atas unta merah itu, ya. Ketika dakwah kita menyebabkan satu orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, demikian, ya, apa yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini, dan silakan anak-anakku sekalian mengerjakan latihan yang ada di halaman 14 dan halaman 15, ya. Halaman 14 dan halaman 15, ya. Baik. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.